Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka meneruskan agenda rutin kita tafaqquh fiddin, memahami, mempelajari agama Islam ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sabda Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Habis. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah taala merahmati kita semuanya. Pada pertemuan pagi hari ini akan kita bahas sebuah buku atau buku kecil. Asalnya buku ini berbahasa Arab. Judulnya Syarhu Usulil Iman, penjelasan tentang dasar-dasar pokok-pokok prinsip-prinsip keimanan. Tidak lain dan tidak bukan yang dibahas pada buku ini adalah tentang rukun iman yang jumlahnya ada 6. Buku ini ditulis oleh seorang syekh yang masyhur, yang terkenal, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia sudah wafat, meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau. Di sini dijelaskan dengan mudah dan langsung ke inti pokoknya, tidak bertele-tele, dan itu yang kita harapkan untuk
mudah kita pahami, terutama bagi orang-orang awam seperti saya panjenengan semuanya. Dulu ketika kita di bangku SD atau bahkan mulai dari TK ya, PAUD, SD, SMP, SMA dan sampai lulus, senantiasa diajarkan tentang rukun Islam dan rukun iman, gitu kan? Rukun Islam jumlahnya ada 5, kemudian rukun iman jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada siapa ini? Kepada kitab, kepada malaikat. Pada penyebutannya dalam hadis ada yang berurut, ada yang tidak. Iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Gitu kan? Alhamdulillah kita semua sudah hafal. Begitu juga dengan mungkin anak-anak kita juga sudah menghafalnya dengan baik dan benar. Akan tetapi tidaklah cukup bagi kita untuk sekedar hafal. Yang terpenting adalah pemahamannya, kemudian diamalkan. Sekarang kalau misal saya bertanya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Tapi kalau ditanyakan dengan pertanyaan yang berikutnya, apa maksud ucapan Anda saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apanya yang diimani dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab ini? Lah ini jawaban ya. Masya Allah. Urung mingkem mas. Langsung dijawab nih. Luar biasa ini. Apa yang diimani dari Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab? Semua tawaduk ini. Ada juga yang mengatakan saya beriman dengan takdir. Beriman apa mboten? Beriman, setiap muslim, muslimah wajib dia beriman dengan takdir karena termasuk rukun iman. Tapi kalau ditanya apa yang diimani dari takdir, apa maksud beriman kepada takdir, apa yang diimani? Nampaknya Bapak Ibu sekalian, pancet menjawab saya bocah cilik ini. Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita jelaskan, kemudian kita pahami dengan baik dan benar. Jenengan sudah punya PDF-nya semuanya nggih? Sudah nggih? Sudah dibaca atau belum? Dikejimat ukuran ini. Kalau dibaca semuanya sudah ada soalnya. Orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Apa yang diimani dari Allah Subhanahu wa taala secara ringkas? Di sini juga ada nantinya. Kita mengatakan saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang saya imani adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua mengimani tauhid rububiyah. Yang ketiga mengimani tauhid uluhiyah. Yang keempat mengimani tauhid asma wa sifat. Beriman kepada takdir juga mencakup 4 poin. Apa yang diimani? Beriman pada takdir berarti mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani catatan takdir. Kemudian mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani penciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4 poin harus dipahami dengan baik dan benar dan tidak boleh keliru bagi seorang mukmin, mukminah yang baik dalam dia menjalankan keislamannya. Seperti itu. Jangan pernah dengar nomboten sebelumnya. Seperti ini, sudah pernah nomboten? Sudah tahu nomor belum?
Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 poin. Berarti kalau orang ngomong saya beriman pada Allah, berarti hakikatnya dia harus mengimani 4 poin gitu loh. Apa saja 4 poin itu yang dibahas di sini. Sama juga ketika mengatakan saya beriman kepada malaikat. Apa maksudnya beriman kepada malaikat? Beriman pada malaikat dia harus mengimani 4 poin. Ada disebutkan di sini. Nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat. Bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, nanti disebutkan semuanya seperti itu. Jadi kita seorang muslimah yang baik, tentunya dia harus dan wajib untuk memahami rukun Islam dan juga rukun iman. Tapi pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang rukun iman, karena kaitannya dengan akidah dan ini hal yang sangat penting sekali. Seperti itu. Bisa langsung dibuka buku PDF-nya. Saya memakai buku yang berbahasa Indonesia. Saya download 2, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia. Tapi kita bahas yang berbahasa Indonesia supaya memudahkan kita semuanya, supaya bisa di murojaah, dibaca-baca ulang ketika di rumah misalnya. Dan ini sepertinya pada pendahuluan tidak akan kita baca semuanya, tapi secara ringkas saja. Bisa dibuka pertama halaman 5, pendahuluan. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya, serta bertaubat padanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri serta perbuatan-perbuatan buruk kami. Ini terjemah dari yang saya baca tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sampai terakhir terjemahnya itu. Kemudian disebutkan di sini ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui dan memahaminya, karena cakupan ilmu ini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada hubungan. Allah Subhanahu wa taala punya hak yang harus kita tunaikan. Kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan, harus kita lakukan. Kemudian ilmu tauhid juga merupakan kunci menuju Allah Subhanahu wa taala dan kunci syariatnya. Oleh karena itu, para rasul bersepakat untuk mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia. Seluruh para nabi, para rasul, dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ini intinya, mengajak manusia, menyeru manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, akidahnya. Adapun syariatnya maka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya atau waktunya. Begitu juga dengan mukjizat. Mukjizat itu juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tidak semua nabi mukjizatnya sama, gitu kan? Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad, kaumnya, orang-orangnya, kaum Quraisy itu mereka adalah orang-orang yang pandai bersyair, membuat, kalau bahasa kita peribahasa pantun kayak gitu loh ya. Tapi itu versi Arab dan lebih indah, jauh lebih bagus. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kitab suci Al-Qur'anul Karim bagi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam rangka membantah dan juga mukjizat bagi Rasulullah kepada kaum musyrikin, seperti itu. Adapun mukjizat Nabi Musa misalnya, Nabi Musa alaihi salam, maka beda lagi. Beliau diberikan mukjizat berupa misalnya tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar, karena kondisinya kan memang yang didakwai rakyatnya, orang-orangnya adalah kalangan para penyihir, gitu kan. Fir'aun itu rajanya. Fir'aun itu nama gelar ya, bukan nama orang, namanya Fir'aun, tidak, tapi itu nama gelar. Seperti Indonesia, pemimpin tertinggi gelarnya
presiden. Maka zaman dahulu itu gelarnya Fir'aun gitu loh. Bukan nama orang Fir'aun, tidak. Itu gelarnya. Lah, Fir'aun punya banyak teman-teman, orang-orang yang mendukungnya, terutama para penyihir. Ketika datang dakwah Nabi Musa, tidak setuju, tidak senang, ingin menghentikannya, mengumpulkan para penyihir yang hebat untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang sesuai, yang cocok, yang pas dengan kondisi pada waktu itu. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Tapi inti dakwahnya adalah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya banyak ya. Salah satunya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, perintah kepada seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad agar mereka mendakwahkan tauhid manusia agar menyembah Allah saja. Kemudian yang halaman 6 tidak kita baca semua, yang paragraf terakhir. Jika ilmu tauhid sedemikian pentingnya, maka setiap muslim tentu wajib mencurahkan perhatiannya terhadap ilmu ini dengan mempelajari dan mengajarkannya, dengan berpikir dan beriktikad agar dapat menegakkan agama Allah atas dasar yang benar, serta untuk menenangkan jiwa dan mendapatkan kebahagiaan sebagai buah dan hasilnya. Barang siapa bertauhid, maka hidupnya akan tentram, nyaman, damai di dunia sebelum di akhirat. Kemudian halaman yang ke-6, tadi halaman ke-5 ya. Halaman ke-6 keliru tadi. Agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan Islam Allah mengakhiri serta menyempurnakan agama-agama yang terdahulu untuk para hambanya. Agama Islam yakni Islamnya Nabi Muhammad, karena seluruh nabi agamanya Islam. Maksudnya di sini adalah Islamnya Nabi Muhammad yang menjadi hakim, pemutus dari seluruh agama yang sebelumnya, yakni setiap orang yang dia dulu mengikuti agama nabinya dengan baik, dan ketika datang Nabi Muhammad maka dia harus berpindah agama mengikuti agamanya Nabi Muhammad, agama Islam yang sekarang ini. Misalnya agamanya Nabi Isa, agama Islam. Agamanya Nabi Isa, agama Islam. Orang-orang pengikut Nabi Isa yang baik keislamannya, mengikuti Nabi Isa, tidak mengubah-ubah syariat, harusnya dia ketika datang Nabi Muhammad maka dia mengikuti Nabi Muhammad, seperti itu. Dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya, dan dia telah meridhoi Islam dengan agamanya. Oleh karena itu tidak ada agama yang patut diterima selain Islam. Dalilnya itu bisa dibaca ya, banyak. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian kita lanjutkan halaman 8. Dalil-dalilnya sangat banyak, tidak kita baca semuanya. Halaman 8 ada hadis Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi," demi Tuhan zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mendengar tentang aku, tentang Nabi Muhammad diutus, kemudian dia meninggal dunia tapi tidak mengimani risalah agama yang Rasulullah bawa, maka orang seperti ini, kata Rasulullah, dia termasuk penghuni neraka. Agama yang diterima
hanyalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua muslimin wal muslimat. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad maksudnya adalah membenarkan dengan penuh penyerahan diri dan kepatuhan terhadap segala ajaran yang dibawanya, dan tidak cukup hanya membenarkan saja. Oleh karena itu Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, dikatakan bukan orang yang beriman kepada Nabi, walaupun dia membenarkan apa yang dibawa oleh keponakannya Nabi Muhammad. Dan dia juga mengakui bahwa Islam adalah agama terbaik. Jadi Abu Thalib itu punya perjuangan yang luar biasa dalam mendakwahkan Islam. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi. Beliau ikut membantu tersebarnya agama Islam. Bahkan Abu Thalib ini ketika membantu Rasulullah dan mendakwahkan agama Islam, ketika ada orang yang dia masuk Islam, Abu Thalib ikut senang. Ada orang masuk Islam, Abu Thalib ikut senang. Padahal Abu Thalib masih kafir, belum masuk Islam dan tidak masuk Islam. Dan kalau ada orang didakwai oleh Nabi Muhammad kemudian menolak dakwahnya, tidak mau menerima agama Islam, Abu Thalib juga ikut sedih. Bayangkan nih, Abu Thalib ini sebenarnya tahu kalau agama Islam adalah agama yang terbaik, agama yang benar satu-satunya. Akan tetapi karena Abu Thalib punya alasan. Alasannya adalah karena sungkan dengan kaum Quraisy yang lainnya, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya. Itu kan termasuk istilahnya kepala sukunya, atasannya lah ya. Jadi Abu Thalib sungkan ketika akan meninggal dunia. Di sana kan ada Rasulullah yang mendakwai Abu Thalib, dan ada Abu Jahal bersama orang lain yang juga mendakwai Abu Thalib agar tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Rasulullah juga mendakwai, Abu Thalib juga didakwai oleh temannya yang lain yang masih kafir. Tapi intinya Abu Thalib tidak masuk Islam dan dapat azab kekal di neraka. Azabnya Abu Thalib adalah azab yang paling ringan, dengan dia ditaruh di kakinya bara api dan mendidih kepalanya. Itu azab paling ringan itu. Neraka paling atas itu neraka yang paling ringan azabnya, yang dirasakan oleh Abu Thalib. Di kaki ditaruh bara api dan kepalanya mendidih. Dan jangan kita berpikir hanya mendidih kepalanya. Kalau saja bara api yang di kaki dengan kepala itu kan jaraknya paling jauh, ya kan? Kepalanya mendidih. Apalagi bagaimana kondisinya kakinya, perutnya, tangannya, dan yang lainnya, pasti lebih parah lagi. Ditaruh bara api di kaki, tapi otaknya mendidih. Dan itu Abu Thalib mengatakan, sungguh saya mendapatkan azab yang paling berat di neraka. Padahal azabnya Abu Thalib adalah azab yang paling ringan. Wa na'udzubillahi minan nar. Kemudian halaman 9, Islam dikatakan relevan untuk setiap masa, tempat, dan umat. Maksudnya adalah bahwa berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat di setiap waktu dan tempat. Bahkan dengan Islam umat akan menjadi baik. Relevan bukan berarti Islam tunduk pada waktu, tempat, dan umat, seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Agama Islam adalah agama yang benar. Allah menjamin kemenangan bagi orang yang memegangnya dengan baik. Kita katakan bahwasanya agama Islam senantiasa cocok, relevan di setiap waktu dan zaman, setiap tempat, entah zaman dahulu, sekarang, atau nanti sampai hari kiamat. Dan kita katakan bahwasanya masa depan ini milik Islam. Masa depan ini milik Islam, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam
nanti sebelum kiamat dengan meratanya keamanan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian akan dirasakan oleh kaum muslimin wal muslimat dengan adanya kita atau tidak dengan adanya kita. Islam akan tetap menang dan berjaya nantinya. Kemudian halaman 10 paragraf yang kedua, agama Islam meliputi akidah dan syariat. Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat karena alasan yang disebutkan. Yang pertama, memerintahkan untuk bertauhid dan melarang kepada kesyirikan. Selain Islam tidak ada agama yang menyeru memerintahkan kepada seperti ini. Ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak ada agama yang seperti ini. Yang kedua, memerintahkan untuk bersikap jujur dan melarang berbuat bohong atau dusta. Hanya di Islam sebagian agama membolehkan. Ini juga tidak benar. Kemudian yang ketiga, memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Catatannya, adil artinya menyamakan yang sama dan membedakan yang berbeda, bukan persamaan secara mutlak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama persamaan yang mutlak. Tidak, karena menyamakan hal-hal yang berbeda merupakan kezaliman yang tidak dianjurkan oleh Islam dan pelakunya tidak terpuji. Jadi adil itu bukan harus sama. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya yang pas. Itu adil, tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama rata, tidak, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas, yang cocok. Misalnya ada sepasang suami istri punya anak dua misalnya. Anaknya satunya sekolah SMP misalnya, SMP pulang pergi, jarak tempuhnya 10 km, dia harus naik motor. Yang kedua, anaknya SD, kelas 1 SD, jarak tempuh dari rumah ke sekolah hanya 100 meter, dekat. Biasa SD ada yang dekat, SMP jauh 10 km. Kemudian tentu orang tua akan memberikan uang saku kepada anaknya, baik yang SMP yang naik motor jaraknya 10 kilo, atau kepada anaknya yang dia sekolah di SD yang jaraknya hanya 100 meter. Maka uang sakunya sama atau berbeda kira-kira? Yang benar lagi, sama atau berbeda? Berbeda. Tapi justru keadilan ada di situ. Misalnya yang SD diberikan uang saku 3.000 atau 5.000 misalnya. Tapi yang SMP diberikan 10.000 misalnya plus jaga-jaga kalau bocor 10.000 jadinya 20.000 misalnya. Justru keadilan ada di sini, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan disamaratakan semuanya, tidak. Kalau disamaratakan bisa jadi justru nggak adil. Nanti uang sakunya yang anak kecil 3.000, yang SMP yang jaraknya jauh juga 3.000, sama-sama 3.000. Justru ini adalah bentuk ketidakadilan, justru nggak adil. Maka yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya yang pas, itu adalah adil. Tidak sebagaimana perkataan orang adil itu harus sama persis, tidak. Yang penting itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa jadi pada suatu keadaan yang lain, kondisi yang lain memang harus sama rata, tapi pada kondisi yang lain tidak harus sama, seperti itu. Kemudian halaman 11 yang keempat, memerintahkan untuk bersikap amanah dan melarang khianat di Islam. Yang kelima, dan ini secara umum baik dalam beragama maupun dalam bermuamalah,
duniawiyah. Seorang muslim, muslimah yang baik agamanya, maka dia bersikap amanah dan tidak berkhianat. Kalau dia misalnya menjadi pebisnis atau jualan, punya karyawan, anak buah, maka hak-haknya anak buahnya, karyawannya harus diberikan. Tidak boleh berbuat zalim, harus amanah, tanggung jawabnya diberikan, maka gajinya atau haknya juga harus diberikan. Begitu juga dalam masalah berhutang. Kalau hutang ini juga harus bayar sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. Kalau belum punya, maka bisa disampaikan dahulu, saya belum punya, saya tahu ini jatuh tempo, tapi qadarullah saya belum punya, mohon diberikan tenggang waktu misalnya. Agama Islam memerintahkan seperti itu. Yang nomor 5, memerintahkan untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Kalau sudah janji maka ditepati, dan jangan lupa mengatakan insya Allah, karena itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan briefing kompak. Kemudian yang keenam, memerintahkan untuk berbakti kepada ibu bapak serta melarang menyakiti mereka. Islam satu-satunya agama yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada syarat orang tua harus soleh, orang tua harus ngaji, tidak ada syarat sama sekali. Kalau dia orang tua kita, bapak kita, ibu kita, maka kita tegaskan wajib berbakti kepada keduanya. Tidak ada syarat orang tua harus soleh, harus muslim, tidak ada. Meskipun kita berharap orang tua kita muslim, muslimah, gitu kan? Tapi seandainya pun, ini kemungkinan terburuk, wal iyadzubillah, orang tuanya Nasrani atau Konghucu misalnya, wal iyadzubillah, tetap wajib bagi anak berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Jangan mentang-mentang kita sudah ngaji, tapi kita malah menjauh dari orang tua. Misalnya, gara-gara orang tua masih kejawen misalnya, kebanyakannya kan seperti itu, ya kan? Tidak boleh kita seperti itu, wajib didekati, disayangi juga dalam perkara yang memang tidak terlarang dalam Islam. Seperti itu. Dan tidak boleh menyakiti orang tua. Bahkan kita katakan bahasanya, orang pertama kali yang berhak untuk mendapatkan perubahan baik dari sikap kita setelah kita ngaji atau mondok, pertama kali adalah siapa? Orang tua. Bukan teman, bukan tetangga. Pertama kali orang yang harus mendapatkan kebaikan kita setelah akhlak kita semakin baik setelah ngaji adalah orang tua pertama kali. Itu harus kita tekankan, karena bisa jadi orang yang sudah ngaji sama temannya luar biasa lomannya. Loman sama nggih? Loman. Loman. Gampang anu niki ya, ringan tangan. Kepada orang tua harusnya lebih dan berlebih lagi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, memerintahkan untuk bersilaturahim atau menyambung hubungan dengan kerabat dekat serta melarang memutuskannya. Silaturahim ini secara syar'i adalah menyambung hubungan kekerabatan yang ada hubungan darah atau pernikahan. Adapun silaturahim ke teman, ya ini sebenarnya ziarah. Ziarah artinya apa? Bukan ziarah kubur, Mas. Ziarah niki kalau bahasa kita terjemahnya itu berkunjung, dolan gitu loh ya. Sebenarnya gitu. Kalau ke teman itu sebenarnya bukan silaturahim, tapi ziarah. Temannya wali no bukan ya. Jadi ziarah itu berkunjung, ya boleh kita ke rumah teman, gak ada masalah. Tapi sebenarnya secara syar'i bukan disebut silaturahim. Kalau temannya gak ada hubungan apa-apa. Tapi silaturahim ini khusus pada hubungan darah atau ikatan pernikahan. Kemudian yang ke-8, memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang berbuat jahat kepada mereka, kepada tetangga. Seorang muslim, muslimah yang baik, ketika dia menjalankan agama Islam dengan baik, dia memuliakan tetangga, bersikap baik kepada tetangga,
dan memberikan makanan, saling menolong dan lain sebagainya. Secara umum, Islam memerintahkan agar bermoral baik dan melarang bermoral buruk. Islam juga memerintahkan setiap perbuatan baik dan melarang seluruh perbuatan buruk. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi." Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil, berbuat baik, memberi nafkah kepada kaum kerabat. Jadi nafkah, sedekah sebenarnya yang pertama kali yang berhak adalah orang-orang yang ada hubungan darah dengan kita. Sebenarnya bersedekah itu, berinfak pertama kali itu bagi orang-orang yang ada hubungan kerabat darah dengan kita. Mungkin mbah kita, saudara-saudari kita, Pak D, Pak Le dan lain sebagainya. Ini yang diutamakan, itu diberikan sedekah. Jangan sampai kita sedekah sudah sampai ke luar negeri, keluar pulau, tapi kerabatnya keleleran istilahnya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian juga Allah memerintahkan untuk memberi nafkah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Kemudian halaman 12, rukun Islam. Islam didirikan atas 5 dasar sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam didirikan, dibangun atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya dan rasulnya. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima adalah haji. Kemudian perinciannya lagi, pembahasannya yang pertama, kesaksian atau syahadat, 2 syahadat. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba serta rasulnya, merupakan keyakinan yang kokoh yang diungkapkan dengan lisan. Dengan kekokohannya itu seakan-akan dapat menyaksikan Allah tabaraka wa ta'ala. Syahadat merupakan satu rukun, padahal yang disaksikan itu ada 2 hal. Syahadat padahal kan ungkapannya 2 kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sebenarnya kalimatnya 2, tapi dijadikan satu rukun. Ini dikarenakan Rasul adalah mubalik, penyampai sesuatu dari Allah. Jadi Rasulullah yang menyampaikan wahyu. Allah tidak memberikan wahyunya langsung kepada manusia semuanya, tapi melewati perantara Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Jadi kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasulullah yang beliau sebagai nabi, rasul, penyampai risalah agama Islam, tapi beliau tidak boleh disembah, tapi yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Atau karena kesaksian syahadat itu, 2 syahadat tadi merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Kalau saya tanya kepada panjenengan, apa syarat diterimanya amal? Syaratnya ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah. Dan itu hakikatnya adalah 2 syahadat. 2 syahadat hakikatnya adalah 2 syarat diterimanya amal. Ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, artinya adalah saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti dia harus beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, dan dia bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah
utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya salah satunya adalah an yu'badallahu illa bima syara'a, yaitu beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi dua syahadat ini sebenarnya dua dalil diterimanya amal ibadah manusia. Dan sebenarnya syarat diterimanya amal itu bisa dua, bisa tiga. Kalau dua itu bagi orang yang dia sudah muslim, muslimah, ya kan? Dan tiga bagi orang yang apa? Yang kafir. Berarti tambahannya apa? Syaratnya ikhlas, mengikuti Rasul dan Islam. Jadi dua syarat diterima amal itu bagi muslim, muslimah yang sudah masuk Islam. Tapi ulama menjelaskan terkadang juga tiga. Tiga ini yakni bagi orang yang dia masih kafir bukan Islam. Kalau dia ingin ibadah diterima, maka dia harus masuk Islam, dia harus ikhlas ketika beribadah, dan dia harus mengikuti Nabi Muhammad dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih halaman 12 paragraf yang terakhir, atau karena kesaksian syahadat itu merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Amal tidak sah dan tidak akan diterima bila dilakukan tanpa keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan tanpa mengikuti manhaj metode Rasulullah dalam menjalankan agama Islam. Jadi syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah haruslah diwujudkan dengan keikhlasan beribadah kepadanya, kepada Allah. Dan syahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah diwujudkan dengan mengikuti tuntunan beliau dalam beribadah kepada Allah. Di antara hikmah syahadat yang terbesar adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dan membebaskan dari mengikuti selain para rasulnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Maknanya mendirikan sholat adalah menyembah Allah dengan mengerjakan sholat secara istiqomah serta sempurna, baik waktu maupun caranya. Di antara hikmah sholat adalah merasakan kelapangan dada, ketenangan hati, dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholat bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, membayar zakat. Maknanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar ukurannya yang wajib dari harta-harta yang harus dizakati. Jadi zakat ada beberapa. Ini perlu dirinci kembali. Di antara hikmahnya adalah membersihkan jiwa dan moral yang tercela, yakni kekikiran, serta dapat mencukupi kebutuhan kaum muslimin yang du'afa itu lemah artinya. Yang keempat, puasa Ramadan maknanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkannya di siang hari bulan Ramadan. Dan kita Ramadan kurang sekitar 98, 97 mungkin. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Syawal bulan Mei. Kenapa? Syawalnya Mei ya. Syawalnya Mei, betul. Kemudian salah satu hikmah dari puasa adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang dicintai demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, naik haji ke Baitullah, rumah Allah. Maknanya menyembah Allah dengan melakukan perjalanan menuju Baitul Haram, rumah suci, untuk melaksanakan manasik haji, kegiatan haji. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mengunjungi Baitullah di Makkah. Di antara hikmahnya adalah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, haji merupakan salah satu bentuk jihad fisabilillah. Jihad dengan jiwa melawan jiwa hawa nafsu. Jihad juga menggunakan harta benda.
Kemudian hikmah rukun Islam baik yang sudah kami sebutkan maupun yang belum kami sebutkan karena banyak sekali akan dapat menjadikan umat sebagai umat yang suci, bersih, beragama yang benar dan memperlakukan manusia secara penuh keadilan serta kejujuran. Dan ukuran baiknya syariat-syariat Islam yang lain tergantung pada baiknya rukun Islam yang 5 ini. Kalau 5 dijalankan secara baik, insya Allah yang lain juga ikut baik. Nah, kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita, terutama pada poin-poin rukun Islam dalam masalah perkara ibadah dan kita memperbaiki rukun iman dalam perkara akidah keyakinan. Pertanyaannya di pertanyaan dijawab di pertanyaan berikutnya. Enggak, sebenarnya saya bisanya gitu terus. Depon. Selanjutnya itu tadi. Ini materi. Pertemuan berikutnya jawab pertanyaan dari rumahan katanya. Oh gitu. Tetap seperti yang maksudnya jawabnya langsung tapi Nanti minggu depannya. minggu depan. Minggu depan Kita jadi gitu aja. Nah, kemudian kalau mau saya langsung di kita kurang sedikit ya. Saya lanjut materi aja ya. Pertanyaannya gitu aja Pak. Depannya gitu aja. Ya apa ya? Dapat. Nah, kita lanjutkan yang ke-16, halaman 16. Prinsip akidah Islam. Akidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dasar-dasar ini telah dijelaskan oleh kitabullah yakni Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yakni dalam hadis-hadis beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Artinya adalah bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu sebuah kebaikan, kebaktian, tidak. Tapi kebaikan yang hakikatnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi. Ini dalil tentang rukun iman. Kemudian dalam masalah takdir itu kan jumlahnya ada 5. Rukun iman, dalil dari takdir adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Yani segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada yang meleset dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di saat menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Ini biasa disebut dengan hadis Jibril. Hadisnya panjang ketika malaikat Jibril datang dalam keadaan beliau pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk.
Ini dibawakan dalil tentang rukun iman sebelum kita masuk pada pembahasan intinya dari kitab ini, yaitu 6 rukun iman. Untuk secara ringkas mukadimahnya bisa dibaca atau dimurojaah sendiri. Kemudian saya lanjutkan. Yang pertama dari rukun iman yang dibahas pada buku ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah mencakup 4 hal, mencakup 4 poin. Jadi orang yang dia mengatakan saya beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani 4 hal, 4 poin gitu loh maksudnya. Tidak hanya sekedar ucapan saya beriman pada Allah, tapi apa maksudnya? Apa maksud Anda mengimani Allah Subhanahu wa taala? Apanya yang diimani dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, yang diimani adalah 4 hal ini, 4 poin ini. Yang pertama, beriman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini Allah itu ada. Allah itu ada. Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah, akal, syariat, dan indra manusia. Dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan. Dalilnya adalah dari fitrah manusia mengakuinya, akalnya juga, syariat juga ada dalilnya, dan indera kita juga mengatakan bahwa Allah itu ada. Yang pertama, yang A, bukti fitrah tentang wujud Allah, keberadaan Allah adalah bahwa iman kepada Sang Pencipta merupakan fitrah setiap makhluk tanpa terlebih dahulu berpikir atau belajar. Dan kenyataan ini diakui oleh setiap orang yang memiliki fitrah yang benar, yang di dalam hatinya tidak terdapat sesuatu yang memalingkannya dari fitrah ini. Sebenarnya berarti fitrahnya manusia itu mengakui adanya keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia tidak mengakui keberadaan Allah, hakikatnya adalah ada sesuatu yang salah pada dirinya, ada yang merusak fitrahnya yang suci gitu loh. Karena awalnya fitrahnya manusia, dan itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah seluruh manusia sama saja antara muslim atau yang kafir, bahwasanya fitrahnya mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang bayi dilahirkan kecuali di atas fitrah. Jadi semua bayi yang dilahirkan di atas fitrah yang benar, yang lurus. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi ayah dan ibunya yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Tapi fitrahnya awalnya seorang bayi itu agamanya Islam, fitrah yang benar, fitrah yang suci. Yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau agama yang lain, hakikatnya adalah kedua orang tuanya. Dan sebenarnya kita juga sebenarnya tidak pernah mensyahadatkan anak kita, ya kan? Anak yang kecil yang baru lahir itu tidak perlu disyahadatkan, ya nak kamu harus bersyahadat supaya masuk Islam. Lah awalnya ini sudah Islam memang, tidak perlu disyahadatkan lagi. Fitrahnya seluruh manusia seperti itu. Fitrahnya seperti itu. Kemudian bukti akal yang B halaman 18 tentang wujud Allah, tentang keberadaan Allah adalah proses penciptaan seluruh makhluk. Bahwa semua makhluk pasti ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin pula terjadi secara kebetulan. Jadi akal ini pasti menerima bahwasannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada penciptanya. Tidak mungkin saya menciptakan diri saya sendiri. Tidak mungkin. Atau tidak mungkin tiba-tiba saya ini ya tiba-tiba celing jadi.
orang. Ini nggak ada. Manusia atau akal manusia tidak terima dengan hal ini. Tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri, karena makhluk sebelum diciptakan tentulah dia tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada mustahil mampu menciptakan sesuatu yang ada. Wong awalnya nggak ada, kok bisa menciptakan sesuatu yang ada? Semua makhluk tidak mungkin tercipta secara kebetulan, karena setiap yang diciptakan pasti membutuhkan pencipta, pasti ada penciptanya. Adanya makhluk dengan aturan-aturan yang harmonis, tersusun rapi, dan adanya hubungan yang erat antar sebab dan musabab, antara alam semesta satu sama lainnya. Semua itu sama sekali menolak keberadaan seluruh makhluk secara kebetulan. yakni hal-hal di seluruh dunia yang terjadi secara bagus, secara baik, teratur. Matahari bersinar, bulan juga bisa bersinar, kemudian berputar siang dan malam secara teratur, siang dan malam secara bergantian. Tidak kita ini siangnya 3 hari, kemudian 3 hari lagi malam, kan tidak, tapi senantiasa berjalan secara teratur. Kemudian tumbuhan, para petani menanam, yang ditanam adalah bijinya misalnya, bukan langsung nanam ya pohonnya, tapi nanam bijinya kemudian bisa tumbuh. Semua itu tidak mungkin terjadi kebetulan begitu saja, tidak mungkin. Jangankan alam semesta yang besar seperti ini, kita saja misalnya motor atau mobil itu ada yang membuatnya, ada aturannya pada motor dan mobil. Pasti ada orang yang mengoperasikannya supaya bisa berjalan dengan baik, supaya bisa menjadi baik, berguna. Kalau saja hal yang kecil butuh pengatur, butuh pencipta, pembuat, apalagi hal yang besar seperti yang terjadi di alam semesta ini, maka harus ada penciptanya memang. Kemudian kalau makhluk tidak dapat menciptakan dirinya sendiri dan tidak tercipta secara kebetulan, maka jelaslah makhluk-makhluk itu ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah menyebutkan dalil akli, dalil akal yang qat'i, yang tegas, yang jelas dalam surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dari ayat ini jelas bahwa makhluk tidak diciptakan tanpa pencipta. Pasti ada penciptanya gitu loh maksudnya. Dan makhluk tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi yang jelas yang menciptakan makhluk adalah pencipta. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambahkan satu dalil lagi. Ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW yang tengah membaca surat At-Tur dan sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka manusia diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni enggak ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka, yakni sisi manusia, apakah mereka punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka yang berkuasa? Iya, yakni yang tatkala itu masih musyrik, Jubair masih musyrik, mendengar ayat ini, jiwaku hampir saja melayang. Itulah permulaan menetapnya keimanan dalam hatiku. Gara-gara dia paham, dia menggunakan akalnya yang lurus, yang baik untuk memahami bahwasanya manusia ini tercipta bukan begitu saja. Bukan tidak ada yang menciptakan alam semesta, bukan begitu saja tercipta, bukan tiba-tiba, tapi ada yang menciptakan, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kami ingin memberikan satu contoh. Kalau ada seorang bercerita kepada Anda tentang istana yang megah,
yang dikelilingi kebun-kebun, dialiri sungai-sungai. Alasnya hamparan permadani dan dihiasi dengan berbagai jenis hiasan utama perlengkapan. Lalu orang itu mengatakan kepada Anda bahwa istana ini dengan segala kesempurnaan keindahannya ada dengan sendirinya. Jadi tiba-tiba ada istana ini, atau tercipta secara kebetulan tanpa pencipta, maka pasti Anda tidak akan mempercayainya dan menganggap perkataan itu adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Jika demikian halnya, apakah mungkin alam semesta yang luas ini beserta isinya, bumi, langit, dan galaksi dengan sistem yang sangat rapi dan indah, tercipta dengan sendirinya atau tercipta secara kebetulan? Maka sungguh tidak masuk akal alam semesta tercipta kebetulan, atau mereka sendiri yang menciptakan dirinya sendiri juga tidak mungkin. Jawabnya adalah yang ketiga. Pasti segala sesuatu ini ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya seorang muslimah yang baik tidak perlu banyak dalil, tidak perlu banyak dasar untuk memahami hal ini, karena hal ini sudah difitrahkan oleh manusia kepada seluruh manusia, sehingga mudah untuk dipahami dan diimani. Ini saya kira yang bisa kita sampaikan. Akan kita lanjutkan biidznillah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sampaikan dulu ya. Ibu-ibu yang ada pertanyaan bisa ditulis. Salam mengumpulkan di Ustaz di sesi berikutnya. 2531. Oh, ada. Kenapa tak sampaikan juga? Ustaz, kemarin kan disampaikan sama Ustaz Buanar. Ustaz Buanar, Kasaban tertentu. Kemudian dikonsumsi kembali sekarang materi di depan yang pertama. Yang paling itu kan memang umat betul jatuh. Kamu tahu ini? Kita saja. Kita Jadi harus tahu dasar proses sesi tanya jawab. Kemudian yang harus kita coba ya. Oh, ada lagi. Bisa. Nasihatnya banget. Iya, kita boleh ya. Di sana gitu. Oh, iya Ustaz. Saya tak matur ke beliau-beliaunya Ustaz. Masuk dulu Ustaz. Apa? Masuk dulu. Gitu. Oh, biasa saya. Langsung ajar ya. Soal sibuk saya. Bunda. Kamu nggih Pak, saya bawa gitu. Wah, tetap kok. Jangan Cuma pernah datang ya. mudah-mudahan istiqomah. Iya, matikan. Lali.